Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zira Fazira. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis, topografi, demografis, kegiatan ekonomi dan sosial budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah peta provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Kita lihat kondisi geografis daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya secara geografis, Provinsi Yogyakarta itu terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, di mana di bagian utara itu terdapat Gunung Merapi dengan ketinggian 2.911 meter di atas permukaan air laut. Posisi daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri terletak pada lintang 70 derajat 33 menit sampai dengan lintang 80 derajat 12 menit lintang selatan dan 11 derajat 00 menit sampai dengan 11 derajat 50 detik bujur timur. Batas wilayah di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, kita lihat pada peta sebelumnya. Di bagian utaranya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Sementara di sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan di sebelah barat laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Sementara di sebelah selatannya itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa. Luas wilayah di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, luas wilayahnya secara keseluruhan yaitu 3.185,80 km atau 0,17% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Jika dilihat dari masing-masing wilayahnya, untuk daerah Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri, ini merupakan wilayah dengan penduduknya yang paling banyak untuk daerah istimewa Yogyakarta, yaitu sekitar 46,63. Di Kabupaten Kulon Progo 18,4, di Kabupaten Bantul ada 15,91, Kabupaten Sleman ada 18,04, sementara di kota Yogyakarta itu sendiri hanya sedikit, yaitu sekitar 1,02. Selanjutnya iklim dan jenis tanah. Iklim dan cuaca mempunyai sifat spesifik untuk suatu tempat, sehingga keadaannya sangat bervariasi dalam suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, hal ini menyebabkan adanya perbedaan kondisi hidrologi dan tanaman yang mampu beradaptasi pada daerah yang berbeda kondisi iklimnya. Curah hujan di daerah istimewa Yogyakarta itu setiap tahunnya sekitar 718 mm sampai dengan 2.992,3 mm per tahunnya. Curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Gunung Kidul dan Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Sleman. Selanjutnya, pembagian wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta mempunyai 4 kabupaten dan 1 kota.
kabupaten tersebut. Yang pertama ada Kabupaten Bantul, yang ibu kotanya adalah Bantul. Yang kedua Kabupaten Gunung Kidul, ibu kotanya Wonosari. Kabupaten Kulon Progo, ibu kotanya Wates. Sleman, ibu kotanya Sleman. Dan kota Yogyakarta. Selanjutnya, topografi daerah istimewa Yogyakarta. Provinsi daerah istimewa Yogyakarta memiliki topografi yang membentang dari kontur tanah tinggi ke rendah. Sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65%, wilayah terletak pada ketinggian antara 100 sampai 499 meter dari permukaan laut. 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500 sampai 999 meter, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter. Berdasarkan satuan fisiografis, daerah istimewa Yogyakarta itu terdiri dari yang pertama yaitu Satuan Pegunungan Selatan. Satuan Pegunungan Selatan ini luasnya mencapai 1656,25 km, ketinggiannya 150 sampai 700 meter, yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul atau Pegunungan Seribu. Selanjutnya Satuan Gunung Berapi. Luasnya 582,81 km dengan ketinggian 80 sampai 2911 meter, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi. Selanjutnya dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo dengan luasnya 215,62 km dengan ketinggian 0,80 meter. Selanjutnya ada sungai yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu Sungai Kode. Sungai Kode ini atau disebut juga Kali Kode adalah sungai yang membelah kota Yogyakarta menjadi bagian barat dan timur, serta menjadi salah satu landmark kota ini. Selanjutnya ada Sungai Krasak atau lebih dikenal oleh penduduk setempat sebagai Kali Krasak. Sungai ini mengalir dari Gunung Merapi ke arah barat daya hingga bermuara di Kali Progo sepanjang sekitar 24 km. Selanjutnya adalah Sungai Opak. Sungai Opak ini memiliki panjang 65 km, dimulai dari hulu melewati wilayah Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Berbah di Kabupaten Sleman. Selanjutnya ada Sungai Oyo. Sungai Oyo atau Sungai Oya berhulu di lereng barat perbukitan Gunung Gajah Mungkar, Kukusan, yang masuk wilayah administratif Desa Gunungan, Kecamatan Mayaran, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada Kali Progo. Kali Progo ini adalah sungai yang mengaliri Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada Selokan Mataram. Selokan Mataram ini dibangun pada masa penjajahan Jepang dengan panjang 31,2 km. Selanjutnya ada Kali Tinalah. Kali Tinalah adalah sungai yang berhulu di kawasan pegunungan Menoreh di Kecamatan Saminggaluh, Kabupaten Kulon Progo, dengan panjangnya mencapai 15 km. Yang
terakhir ada Kali Winogo. Kali Winogo adalah sungai yang mengalir melalui daerah istimewa Yogyakarta. Panjangnya sekitar 43,75 km. Berikutnya danau yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Embung Bataran Sriten. Embung Bataran Sriten ini adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Gunung Kidul. Yang kedua ada Embung Banjaraya. Embung ini berada di Kabupaten Kulon Progo. Yang ketiga ada Embung Manggeran yang berada juga di Gunung Kidul dan merupakan salah satu destinasi wisata. Yang keempat ada Waduk Mini Kleco. Waduk Mini Kleco ini berada di Dusun Lesong, Giri Purwo, Kecamatan Girimulyo di Kabupaten Kulon Progo. Yang kelima ada Telaga Biru Semi. Telaga Biru Semi ini juga berada di kawasan Gunung Kidul. Yang keenam ada Waduk Sermo. Waduk Sermo berada di Desa Hargowilis di Kecamatan Prokap di Kabupaten Kulon Progo. Dan yang terakhir ada Embung Tambak Kuryang, berada di antara tiga desa yaitu Maguwo, Endomartani, dan Condong Catur. Selanjutnya ada gunung yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak terdapat gunung yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya gunung yang paling tertinggi yaitu Gunung Merapi. Gunung ini berada di Kabupaten Sleman dengan ketinggian mencapai 2.930 meter di atas permukaan laut dan statusnya masih aktif. Dan beberapa gunung lainnya ada Gunung Widosari, Gunung Suroloyo, Gunung Kendil, Gunung Sentol, Gunung Tugel, Gunung Kucir, Gunung Sempu, Gunung Sentono, Gunung Becici, Gunung Bego, Gunung Api Purba. Gunung Api Purba ini berada di Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, tingginya sekitar 700 meter, dan beberapa gunung lainnya. Selanjutnya ada flora dan fauna khas daerah istimewa Yogyakarta. Flora khas daerah istimewa Yogyakarta ini adalah buah kapel, dan fauna khasnya ada burung perkutut Jawa. Namun berbeda dengan daerah-daerah lainnya, daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri untuk setiap kabupaten kotanya memiliki flora dan fauna khas masing-masing. Untuk flora khas kota Yogyakarta itu adalah kelapa gading di Kabupaten Bantul. Flora khasnya sawo keci. Kabupaten Sleman salak pondoh. Kabupaten Kulon Progo manggis kalang gesing. Dan di Kabupaten Gunung Kidul ada pohon nangka. Sementara fauna khasnya di daerah istimewa di kota Yogyakarta, fauna khasnya ada burung tekbor. Di Kabupaten Bantul ada dederuk Jawa. Di Kabupaten Sleman ada burung anis merah. Kabupaten Kulon Progo burung kacer. Dan di Kabupaten Gunung Kidul ada lebah madu. Berikutnya kondisi demografis. Yang pertama adalah jumlah dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan ada 3.457.461 jiwa. Sementara masyarakat yang berada di perkotaan itu sekitar 2.297.261 jiwa atau sekitar 66,44%. Sementara masyarakat yang berada di daerah pedesaan sekitar 1.160.230 jiwa atau sekitar 33,56%.
Berikut ini adalah persebaran penduduk daerah istimewa Yogyakarta untuk masing-masing kabupaten dan kotanya. Di kota Yogyakarta sendiri ada 11%, sama dengan Kulon Progo juga 11%, di Kabupaten Bantul 27%, Gunung Kidul 19%, dan di Kabupaten Sleman 32%. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan penduduk. Berdasarkan sensus tahun 2000, jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta kurang lebih 3,12 juta jiwa atau tumbuh dengan rata-rata 0,72% per tahun. Selama kurun waktu 10 tahun, jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta meningkat hingga 3,46 juta jiwa atau tumbuh dengan rata-rata 1,04% per tahunnya. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan aspek jenis kelamin. Berdasarkan aspek jenis kelaminnya, penduduk laki-laki yang berada di daerah istimewa Yogyakarta yaitu 1.708.910 jiwa, sementara perempuannya 1.748.581 jiwa. Ini berarti seks rasionya ada 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Ini adalah tabel persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki sekitar 51% dan perempuan 49%. Berikutnya, komposisi penduduk berdasarkan aspek usia. Median atau rata-rata umur penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 adalah 32,05 tahun. Bila median umur kecil dari 20 tahun, penduduk menengah jika median umur 20-30 dan penduduk tua jika median umurnya besar dari 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 45,93. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 42,08, sementara di daerah pedesaan 54,19. Berikutnya ada komposisi penduduk berdasarkan usia sekolah. Untuk usia 7-12 tahun ada 300.781 jiwa, usia 13-15 tahun 156.900 jiwa, usia 16-18 tahun 166.734 jiwa, dan usia 19-24 tahun 362.361 jiwa. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan aspek agama. Dilihat dari tabel, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas adalah beragama Islam. Agama Islam yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ada sekitar 92,04%, Katolik 4,94%, Kristen 2,70%, Hindu 0,17%, dan Buddha 0,15%. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan banyak sektor ekonomi, mulai dari pertanian sampai pariwisata. Kegiatan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan dan UKM. Andalan ekspor Provinsi Yogyakarta adalah produk kulit, kayu, tekstil.
Tekstil jadi dan mabel kayu merupakan contoh produksi yang merupakan nilai ekspor tinggi di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Selanjutnya, pertanian dan kehutanan. Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi di Yogyakarta, juga mempunyai kegiatan ekonomi perikanan. Perhutanan banyak berada di Kabupaten Gunung Kidul. Di bidang perkebunan, daerah istimewa Yogyakarta memproduksi kelapa dan tebu. Selanjutnya, ESDM. Dalam bidang ESDM, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memproduksi pasir besi, mangan, barit, emas, dan batu bara. Sementara di bidang pariwisatanya merupakan salah satu sektor utama ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, yang mempunyai daya tarik wisata bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Bentuk wisata termasuk wisata meeting, insentif, conference, dan exhibition, wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Berikutnya, kondisi sosial dan budaya. Yang pertama, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Indonesia. Adapun alasan keistimewaan Yogyakarta diakui oleh pemerintah Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang juga menjadi landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan daerah istimewa Yogyakarta adalah Yogyakarta mempunyai hak-hak usul-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa atau Selbstständigkeitschapen. Saat ini keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang meliputi: pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kelembagaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Berikutnya, jenis dan ragam adat istiadat dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Secara ringkas, berikut adalah adat istiadat atau budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Lagu daerahnya ada pitik tupung, sinom, suwe ora jamu, takate dipanah. Pakaian adatnya busana kanyiran, rumah adat joglo, bangsal kencono, senjata tradisional keris, dan tarian tradisionalnya ada tari budaya, tari merak, tari beksan lawung ageng, tari gabir anom, bondan, dan tari kelonong topeng. Untuk sektor utama bagi daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, seperti yang kita ketahui adalah sektor utamanya adalah pariwisata. Ini berdasarkan BPS dalam angka 2014. Untuk pariwisata berupa candi ada 24%, situs 6%, pantai 22%, wisata belanja 7%, wisata alam 11%, dan yang lain-lainnya ada 7%. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang kondisi geografis, topografi, demografis, kegiatan ekonomi dan sosial budaya di daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.